ada di sesi 3. Sebelumnya, aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman semua di sini yang udah aktif banget, yang udah join dari week 1 sampai hari ini. Kalian keren banget dan tetap pertahanin ya semangat kalian karena masih ada beberapa kelas lagi yang bakal diadain di minggu-minggu selanjutnya. Nah, di sini teman-teman beberapa udah ada on cam dan aku izin memperkenalkan diri ya. Sebelumnya perkenalkan aku Redina Haskia Harunisa, aku moderator hari ini yang akan memandu kalian dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kelas ini dimulai agar diberikan kelancaran dan semuanya bisa tetap fokus. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, di sini aku juga mau bacain peraturan kelas yang ada di Jago Champ. Nah, yang pertama, teman-teman wajib hadir dan wajib datang di setiap kelas. Apabila berhalangan hadir, bisa izin ke student development dan mengisi form pengizinan. Yang kedua, wajib mengerjakan step assignment yang diberikan karena ini memengaruhi juga ya teman-teman. Yang ketiga, diharapkan hadir di Zoom meeting tepat waktu, jangan telat-telat ya teman-teman, biar kalian gak ketinggalan juga sama materi yang disampaikan ke mentornya. Yang keempat, harus menyalakan kamera ya teman-teman, biar sebagai bentuk apresiasi kepada mentornya dan memastikan bahwa kalian itu aktif dan stay di depan laptop. Yang kelima, menonaktifkan mikrofon selama kelas berlangsung agar menjaga ketentraman dan supaya tidak ada yang bocor-bocor ya teman-teman. Nanti dikasih kesempatan untuk on mic ketika ada Q&A ya teman-teman. Dan jika selama kelas berlangsung, jika nggak sengaja live karena jaringan atau apapun itu, bisa sampaikan kepada student development yang ada di grup. Yang terakhir, jangan lupa mengisi link absensi yang akan dikirim di akhir sesi nanti ya teman-teman. Dan sebelumnya aku juga mau bilang aku izin recording di sini. Di sini udah ke recording. Dan sekarang waktunya ke perkenalan pembicara nih. Halo Kak Astri. Iya, halo semuanya. Halo Redina. Halo Kak. Kak Astri gimana nih kabarnya pagi ini? Ya, baik banget. Meskipun agak mendung ya, tapi harus semangat. Di rumah aku kebetulan agak mendung sih. Iya Kak, sama nih di rumah aku juga agak mendung, tapi semoga di rumah teman-teman walaupun agak mendung Iya, juga tetap semangat ya teman-teman buat mencari ilmu sama Kak Astri yang keren banget ini. Kak Astri biasanya dipanggil apa nih Kak? ya panggil Astri aja, nggak apa-apa. Oke, oke Kak Astri. Mm-mm. Oke Kak Astri, aku di sini izin membacakan experience Kak Astri. Wah ini keren banget. Jadi Kak Astri ini merupakan karyawan data transformation analyst at TMF Group. Dan Kak Astri ini memiliki beberapa experience sebelumnya yang kompeten banget di data analyst. Yang pertama ada data analyst di Home Credit Indonesia, yang kedua di application system analyst, yang ketiga, Vector Integration at Infineon Technologies. Wah, Kak Astri keren banget nih. Pasti udah berpengalaman banget di data analytics dan pastinya bisa meng-share ilmu-ilmunya kepada teman-teman jago cam di sini. Iya, Oke, insya Allah. oke Kak Astri. Sebelumnya aku mempersilahkan kepada Kak Astri untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke deh. Aku izin off cam ya, supaya nggak berat di mau sharing screen-nya. Oke, sebentar. Oke. Oke, udah kelihatan ya screen aku? Belum ya? Udah ya? Oke. Oke, sebelum kita mulai, aku pengen nyapa dulu nih teman-teman yang ada di sini nih semuanya. Belum kedengaran kayaknya suaranya dari tadi. Boleh
ini dong, mungkin ada yang mau cerita backgroundnya itu sekarang kerja atau masih kuliah gitu, supaya kalau kuliah pun misalnya jurusan apa, terus kerjanya tuh apa gitu. Boleh nggak satu atau dua orang gitu sebelum kita mulai? Iya boleh teman-teman sharing pengalaman. Nah, boleh Iya. Muhammad Rafi'a udah udah raise hand, boleh Oh, langsung. iya. Oke. Halo Kak, sebelumnya kedengeran gak Kak suara aku? Ya kedengaran. Gimana nih Eh, Raffi? Gimana ya Kak? Kok kok gimana? Aku di sini cuman mau cerita aja sih kalau aku Hmm. sekarang lagi kuliah juga. Mm-mm. Untuk kuliahnya sendiri di jurusan Sains Data ya, dan Oh. mungkin alasan ikut ini karena biar sama-sama mendukung gitu Kak, mendukung antara jurusan aku sama ini gitu, sama kelas ini gitu. Jadi saling mendukung. Jadi tidak hanya pembelajaran yang diambil dari kampus tapi juga dari Jago Camp ini. Oke, berarti jurusannya udah spesifik di data gitu ya? Ya, Oke, jurusannya udah di keren, Sains keren, Data. keren. Berarti kalau dari segi apa itu data udah lumayan familiar ya untuk Ya, Raffi sendiri. Oke, bagus, bagus, bagus. Oke, terima kasih banyak Raffi. Gimana yang lain? Ada yang mau sharing juga kayak Raffi? Ayo, Boleh yuk nggak usah teman-teman. malu-malu. Nih, jangan malu-malu Biar teman-teman. bangun dulu nih. Boleh Ini sharing. Sabtu pagi kan biasanya agak mager kali ya. Bener Tapi nih Kak. keren banget teman-teman nih jam 10 mau bangun dan tadi masih ada yang sarapan ya. Tadi di chat ya, nggak apa-apa. Kita santai aja sambil baru Sabtu pagi ria gitu kan. Nggak Ya, ada lagi nih. Ah, ada lagi nih Kak dari siapa? Wilda Arga Oh, udah Wilda. raise hand, boleh langsung di on Oke, mic. boleh ya. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Arga. Oh, ada Untuk Arga. background saya saat ini, saya sama kayak Raffi, saya mahasiswa semester 2, jurusan Mm-mm. Sistem Informasi. Gitulah. Oke. Wah, sistem informasi ya. Berarti bisa jadi dari segi sistem kamu lebih jago nih daripada aku nih. Soalnya aku kalau sistem agak kurang lah. Mungkin kalau data oke bisa. Oke, makasih Arga. Oke, ada lagi yang lain? Berarti rata-rata ini ya, rata-rata masih kuliah ya? Atau oh gitu. Oke, baiklah. Kalau gitu, jadi kemarin tuh udah belajar Python ya di minggu ke-1 sama minggu kedua. Nah, minggu ketiga ini tentang SQL. Kalau misalnya tadi yang sudah kuliah data dan kuliah IT harusnya udah familiar lah ya sama SQL ini gitu. Karena dasarnya banget untuk sebuah data di dalam database itu adalah si SQL ini. Oke, kita mulai aja ya. Ya hari ini kita masih materi-materi dulu, maksudnya belum praktek gitu, masih tentang teori, enggak yang sampai mendalami banget. Sampai hitung-hitungan atau apa tuh enggak ya. Itu mungkin minggu depan bisa kita coba. Nah, sekarang aku mau jelasin pengantar database, pengantar SQL, SQL Object Command, sama SQL untuk analisis data. Oke, kita mulai aja dari pengantar database. Gitu. Nah, kalau dari database sendiri, teman-teman apa sih gitu yang terlewat di pikiran teman-teman kalau dengar database? Boleh ini nggak cerita gitu, database itu apa sih gitu kalau misalnya ini sebelum membaca ini ya, sebelum ikut ikut Jago Camp ini gitu, kalau dengar database itu apa sih kira-kira artinya gitu. Siapa yang aku tunjuk atau mau jawab? Gak ada nih. Ya boleh teman-teman buat Ah, yang tahu bisa langsung raise hand. Nah, ini oke, ada Raffi, Muhammad Rafi. mantap. Gimana Raffi? untuk database tersendiri ya Kak, kayak Mm-mm. terus kayak ya mungkin ya tidak jauh dari ini sih. Mungkin di sini kan
bisa disimpan dalam bentuk tabel, kolom, dan baris. Dan ya emang itu database seperti itu. Dan database itu bukan hanya data kayak data semisal umur nih, misal umur alamat atau yang kayak gitu, bukan hanya itu juga. Jadi gambar-gambar yang kumpulan gambar-gambar juga yang dikumpulkan itu bisa termasuk ke dalam database seperti itu sih Kak. Oke, betul. Iya, jadi sebenarnya kalau database sendiri itu artinya luas banget ya. Kalau dulu dari aku lulus dan masuk kerja, di otak aku database itu ya Excel. Karena selama kuliah aku cuma pakai Excel untuk memasukkan data-data gitu kan. Misalnya data satu angkatan atau data apalagi ya, data hasil praktikum. Aku mengira database itu ya Excel. Tapi setelah masuk ke dunia kerja, tadi aku pertama di Infineon ya, itu perusahaan yang udah lumayan high-tech banget. Jadi aku bingung, oh ternyata database itu adalah sebuah sistem gitu. Di mana database ini sebuah penyokong, kalau misalnya kita buka aplikasi itu kan UI ya, user interface. Kita langsung ngelihat misalnya di laptop atau di handphone kita ada aplikasi, itu di belakangnya pasti ada database gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di sebuah UI nanti larinya akan ke database dan dikumpulkan di dalam database itu dalam bentuk apa? Ada yang dalam bentuk tabel, kolom, dan baris. Tadi juga Raffi bilang ada yang dalam bentuk gambar gitu ya. Ada juga nanti dalam segala macam bentuk. Nanti kita pelajarin tipe-tipe data yang ada di dalam database gitu. Jadi intinya poinnya adalah setiap aplikasi pasti ada database-nya. Dan database nggak selalu yang advance ya. Misalnya kalau pernah pakai Google Docs gitu, database-nya berupa Excel kan. Kalau misalnya pernah pakai Microsoft Form, database-nya juga berupa Excel. Jadi database itu artinya luas banget, nggak harus selalunya SQL gitu. Dan hari ini yang kita akan pelajari adalah database untuk SQL. Terus selanjutnya ada yang namanya Relational Database Management System. Kok relational? Kenapa sih gitu? Karena dari setiap tabel-tabel ini kita harus mempunyai informasi yang saling berhubungan. Karena buat apa kita punya banyak tabel gitu kan? Tapi sebenarnya infonya tuh nggak nyambung gitu. Atau memang kita tidak perlu menyambungkan mereka, tapi buat apa juga kita ngumpulin di dalam satu database? Ya udah kita buat aja database yang berbeda. Misalnya nih datanya di sebuah perusahaan pasti banyak departemen ya. Ada departemen HR misalnya, dan sama departemen marketing. Pasti itu agak kurang nyambung gitu kan. HR itu ngurusin karyawan, marketing ngurusin customer. Buat apa juga kita masukin mereka dalam satu database? Lebih baik kita pisahkan gitu. Karena database itu lebih baik punya relasi dari setiap tabelnya. Gitu sih. Makanya disebutnya Relational Database Management System. Begitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus ada database vendor. Mungkin teman-teman udah sering dengar nih, Oracle itu udah lumayan terkenal, atau apa ya, Google BigQuery. Ini kayaknya terdengarnya fancy ya gitu ya. Wah, nanti mau install apa ya, Snowflake di laptop gitu. Tapi sebenarnya semua ini hanyalah tools, bisa dibilang tools sebagai UI untuk masuk ke dalam database gitu. Sebenarnya intinya semuanya sama aja. Kalau dari segi komennya pun bisa menyesuaikan, dan di Google itu semua jenis komen-komen dari segala macam database itu ada gitu. Kalau misalnya kita lupa, kita tinggal bisa cari di Google gitu sih intinya. Oke. Lanjut ya, kita masuk ke dalam bentuknya. Nah, dari tadi udah ngomongin nih database gitu. Dan mungkin yang tadi aku bilang di aku dulu ke database adalah sebuah Excel. Tapi ternyata database itu di dunia kerja lebih ke sebuah sistem. Ini contoh dari Postgre tadi. Salah satu jenis database ya. Dan mungkin teman-teman nanti habis kelas bisa download karena Postgre ini ada di internet. Maksudnya open source gitu, gratis. Bisa langsung install juga di laptop masing-masing. Tapi mungkin ketika install nggak ada datanya.
Nah, datanya itu bisa dari Excel teman-teman atau dari CSV teman-teman sendiri masukin ke dalam gitu. Nah, ini gambarannya. Aku buka dulu aja kali ya di sini. Nah, ini bentuk dari salah satu database. Ada yang namanya, tadi aku bilang ya database itu bisa kita bikin banyak. Ini database Postgres sama database SQL demo. Misalnya nanti di dunia kerja yang ini adalah database-nya HR, yang ini database-nya marketing tadi gitu. Jadi bisa dipisahkan. Jadi lebih rapi dari segi akses ke dalam database tersebut gitu. Habis itu ada juga yang namanya table-table tadi. Bisa kita lihat di sini listnya. Terus ini untuk nulis query-nya tadi, segala macam bebas mau nulis apa aja gitu. Terus nanti kalau udah ada hasilnya, kita running atau execute nanti akan keluar di sini. Itu nanti ya, ini gambaran dari sebuah Postgre dulu. Contoh yang udah ada hasilnya ini. Oke, habis itu lanjut ke SQL. Kayaknya lagi hype banget gitu ya belakangan ini. SQL itu adalah pelajaran yang penting untuk data analis gitu. Wah, SQL akhirnya di LinkedIn bertebaran tuh cheat-sheet SQL, PDF-PDF tentang SQL gitu kan. Tapi kenapa sih gitu? Emang harus SQL gitu ya kita belajarnya? Kenapa nggak belajar yang lain pakai Excel aja? Kenapa sih gitu? Nah, ternyata kita balik lagi tadi di perusahaan itu benar-benar database sudah pakai sistem semuanya ya. Jarang banget kita menyimpan data di dalam Excel, apalagi data yang udah gede banget atau udah banyak banget. Jadi untuk mengakses data-data dalam perusahaan itu ya kita butuh SQL. Jadi bisa dibilang SQL adalah basic programming language untuk mendapatkan data gitu. Terus tadi lagi juga kalau datanya udah besar banget karena kayak datanya orang marketing gitu kan, mereka akan mungkin promosi ke banyak kota gitu. Dan itu setiap kota misalnya target orang yang mau di market itu ada 1.000. Misalnya di Indonesia ada berapa kota gitu kan. 1.000 kali 10 kota ada 10.000. Itu datanya pasti gede banget. Kalau dalam Excel ngeheng gitu ya Excelnya. Nanti dia muter-muter doang. Akhirnya butuhlah si SQL dan sistem database tadi untuk mengambil data dalam jumlah besar dan lebih robust. Maksudnya dia nggak ngehang kayak Excel gitu, mudah untuk didapatkan. Dan selain itu juga SQL itu lumayan fleksibel tadi. Kalau misalnya Excel kita bisa bilang dia itu terdiri dari berbagai macam sheet ya. Kalau misalnya database terdiri dari berbagai macam table. Kalau di dalam Excel kita susah nih mau ngegabungin sheet 1 sama sheet 2 gitu kan. Kalau di dalam database kita gampang aja. Kalau mau ngegabungin tabel 1 sama tabel 2 itu mudah banget. Dan itulah yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi jika informasinya tersebut ada di berbagai tabel yang berbeda. Oke. Mungkin sekarang masih kelihatan ngejelimet, tapi tenang aja. Kita lanjut dulu. Habis itu apa itu SQL? Ini teori banget. Kayak kepanjangannya SQL itu apa? Structure Query Language. Habis itu SQL comment itu macam-macam. Bisa untuk bikin tabel tadi. Jadi tabel ini tuh aslinya pas aku install si Postgre ini nggak ada. Jadi bikin sendiri. Kita terserah desainnya mau kayak gimana. Terserah kita tabelnya sesuai kebutuhan banget. Nah, habis itu dari berbagai macam tabel ini aku bisa menganalisa apa aja sesuai yang aku mau gitu kan. Nah, kita juga bisa manipulasi, tapi manipulasi ini sebenarnya bukan mengubah data ya. Misalnya pengeluaran kita 10.000 jadi 100.000 nggak kayak gitu ya. Manipulasi yang di sini itu adalah perhitungan gitu. Misalnya kita mencari average atau mencari median segala macam gitu sih. Lebih ke situ ya. Nah, terus ini yang lebih advance-nya sedikit, SQL automation. Nah, kalau SQL automation ini
misalnya ada daily task yang harus selalu ada jam 7 pagi gitu. Sedangkan karyawan itu baru mulai kerja kan jam 8 ya. Siapa nih yang mau ngerjain? Masa iya karyawan disuruh datang jam 6 gitu misalnya. Akhirnya si SQL ini bisa membantu kita untuk bikin job atau bikin scheduler jalan jam setiap 6:30 gitu misalnya. Itu namanya kita pakai procedural function gitu. Jadi SQL itu selain untuk data juga bisa untuk automation gitu sih. Oke, nah kita lanjut lagi sekarang yang ketiga. Kita mulai masuk nih ke dalam SQL object sama comment. Gitu ya. Apa itu table? Nah, kalau dari segi table, hmm, udah dari dulu banget lah ya kita lihat dari mungkin SMA juga. SMA udah banyak ya menggunakan Excel atau apalagi ya kalau misalnya table itu letaknya di mana ya? Kayaknya Excel aja sih. Di Word kurang banyak ya penggunaan table. Nah, kalau di dalam database, table itu bentuknya kayak gini, sama. Ada kolom, kolomnya itu ada namanya. Kolom ini ID, user ID, session date, sama MBUs gitu. Terus di sini tuh ada karakter varying. Ini tuh namanya data type. Tapi nanti kita belajar di slide selanjutnya. Ada date juga, terus double precision. Nah, habis itu inilah value-value dari si tabel di dalam database. Gitu. Nah, si kolom ini kan ada 4 kolom ya. Kalau misalnya kalian punya data yang 5 kolom, bisa juga kalian bikin aja 5 gitu. Nggak harus, dia tuh nggak kaku. Dia mau berapa banyak kolomnya pun akan aman gitu. Dan rows-nya pun juga mau ratusan ribu pun aman gitu ya. Yang penting internet buat ngambil datanya ini, kebanyakan dia pakai internet ya kalau misalnya udah di dalam dunia kerja itu eh, harus lumayan tinggi. Makanya perusahaan itu biasanya bandwidth-nya itu juga kencang karena data-data yang diambil itu juga gede gitu. Oke, jadi ini penampakan dari tabel di dalam database. Kita lanjut lagi ke di sini ada jenis-jenis data yang umum gitu. Nah, kalau dari SQL data types itu dia ada karakter atau string. Jadi karakter atau string ini isinya tulisan. Kalau misalnya di pokoknya hal-hal yang bisa kita ketik gitu ya. Dan dia itu tipenya berupa char, varchar, enchar, narchar, text sama ntext. Nah, apalagi nih gitu kan. Jadi ketika kita bikin kolom tadi, kita tuh harus mendefinisikan gitu. Isi kolom itu datanya apa gitu. Karena sebenarnya database itu nggak bisa tahu sendiri, harus kita yang mendefinisikan gitu ya. Ini contoh bikin di Postgre tadi gitu. Nah, misalnya nih yang karakter dulu ya. First name. Name itu pasti ABCD gitu, nggak ada angka atau nggak ada karakter seperti dolar atau seperti tanda tanya. Itu kan nggak ada ya. Jadi di sini data type-nya harus kita definisikan karakter varying gitu. Nah, ada nih ada yang namanya char dan ada yang namanya varchar. Mungkin ada yang tahu nggak kenapa ada char dan varchar gitu? Yang siapa tadi ya? Yang Arga ya, kuliahnya IT ya. Udah belajar data type belum? Kebetulan belum, Kak. Oh, belum. Oke, mantap lah. Kalau gitu sekalian aja di sini ya. Jadi kalau misalnya karakter ini adalah untuk menyimpan string dalam jumlah yang fix. Itu. Coba kita sambil ini deh tulis gitu ya. Misalnya city code kali ya, city code. City code itu kalau misalnya di bandara mungkin 3 gitu kan. Kita bisa tulis char 3.
Nah, selamanya gitu, selama kita menggunakan tabel ini, si kolom city code cuman harus punya 3 karakter gitu. Misalnya kalau Jakarta biasanya apa, Ji? Anggap aja JKT gitu. JKT, Bandung, BDG, apalagi tuh. Bekasi misalnya BKS gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memasukkan contohnya kota Sukabumi, SKBM gitu kan 4. Nah, si SKBM ini bakal error nih. Dia nggak akan diterima di kolom tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau varchar gitu kan, misalnya city code. Maaf ya kalau ada yang lewat. Varchar 5. Nah, kalau misalnya varchar 5, artinya si kolom tersebut bisa diisi karakter dengan jumlah 1 sampai 5 gitu. Jadi kalau misalnya mau ngisi JKT, mau ngisi ID, mau ngisi BKS atau SKBM, itu bisa. Cuman kalau lebih dari 5 itu nggak bisa. Misalnya segini, Semarang. Nah, si Semarang ini nanti nggak bisa masuk ke dalam si kolom city code ini gitu. Itu ya bedanya char sama varchar. Nah, makanya kenapa first name di sini didefinisikan karakter varying. Jadi dia itu bisa beragam dan length-nya itu atau ukurannya sampai 200. Jadi untuk first name di sini kemarin aku bikin kolom untuk bisa menampung nama sampai 200 huruf gitu. Oke, nah kalau kelebihannya dari karakter ini juga, dia bisa alfanumerik sebenarnya. Jadi nggak harus huruf, tapi misalnya kayak gini. Misalnya JK1 gitu. BD2 ini bisa selama dia masih 3 karakter gitu ya. Sedangkan untuk varchar 5 juga sama. Kalau misalnya JKT01 bisa karena dia masih 5 gitu. Yang penting tidak lebih dari 5 gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nih Nchar. Pusing lagi ya. Nchar itu untuk bisa dibilang menampung data-data yang tidak ada di alfabet. Misalnya kalau bahasa Jepang gitu ya, bahasa Jepang kan bukan ABCD gitu ya. Nah, itu kita harus pakai Nchar. Kalau bahasa Rusia juga harus pakai Nchar gitu. Bahasa Rusia kan suka ada yang ada titik-titiknya gitu. Nah, habis itu sama Nchar itu juga fix. Kalau kita pakai Nchar, kalau 3 ya 3. Nah, si Narchar juga sama. Bisa beragam, bisa up to berapa gitu. Misalnya tadi 7, kalian bisa masukkan karakter sampai 7 gitu sih. Dan kalau text and text, nah ini bedanya adalah kalau karakter tadi bisa untuk alfanumerik ya. Kalau teks ini hanya alfabet aja gitu. Jadi ini lebih restrict. Makanya teks atau end text ini jarang banget sih dipakai di dalam database. Paling sering itu ya varchar. Kecuali emang perusahaannya tuh harus punya klien di Rusia atau di negara-negara yang bahasanya tuh harus pakai Nchar, itu ya biasanya akan menggunakan si Narchar ini. Gitu. Oke, sejauh ini paham ya untuk dari si karakter atau string. Gitu ya. Karena data type ini penting banget kita tahu basicnya untuk memulai sebuah tabel di dalam database. Gitu. Oke, kita lanjut ke numerik. Kalau numerik ini dia ada namanya bit. Sebenarnya bit itu kurang sering dipakai karena biasanya bit itu cuman yang isinya kayak gini, gini. Nggak ada, misalnya kayak kita tuh tidak terlalu bisa ngambil artinya tuh apa gitu ya kalau dari nggak human readable bahasanya gitu. Jadi ini jarang dipakai, bisa kalian skip aja. Yang
sering dipakai itu adalah sebenarnya ini, integer. In atau integer. Gitu. Nah, kenapa di sini ada small, ada in, ada big? Perbedaannya hanya pada karakter terbesar gitu. Jadi semakin dia big, misalnya kalian butuh menyimpan data sampai triliun, berarti mungkin kalian harus butuh big integer. Tapi kalau misalnya datanya cuman ratusan, small integer pun cukup sebenarnya. Cuman daripada nanti ke depannya ada error, kebanyakan kita pakai integer aja gitu sih. Makanya di sini ya, misalnya user ID itu kan sebuah angka gitu kan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Data type integer gitu. Age juga integer. Sama, oke itu aja sih. Nah, habis itu desimal. Desimal, real, numeric, float ini sebenarnya sama. Cuman misalnya seperti ketika kita pakai Oracle. Oracle akan minta dia datanya float. Tapi nanti kalau kita pakai MySQL, nanti kita minta datanya numeric. Kalian jangan pusing, takut salah, itu semua informasinya bisa dicari di Google. Maksudnya Oracle itu pakai float atau desimal itu ada semuanya di Google. Tapi intinya adalah mereka ini untuk menyimpan data desimal. Kalau integer tadi cuman bisa 10, 50 gitu. 60. Sorry, ini koma. Tuh, kalau float dia bisa 13,5, terus berapa 34,67 gitu, bebas, serah. Kebetulan pas aku bikin ini nggak ada yang float sih, intinya gitu ya. Dan kalau misalnya kita masukkan data float ke dalam integer gitu, misalnya kita nggak sengaja gitu kan, masukin 78,5, nanti dia akan error gitu. Kolom tersebut nggak akan menerima. Misalnya kita masukin di umur ini, umurnya 25,4 gitu, itu nanti nggak bisa. Error. Gitu. Oke ya, untuk data yang numerik. Oke, habis itu kita lanjut ke yang date atau time. Nah, date atau time ini sebenarnya juga hal yang krusial untuk sebuah database. Karena kita biasanya bikin report itu monthly, weekly, gitu kan, yearly. Jadi, atau quarterly bahkan. Nah, makanya kita perlu juga mendefinisikan sebuah kolom date time. Dan kadang ada database yang jika kita mendefinisikan date itu sebagai string, nah si analisnya nih butuh kerja keras lagi nih untuk merubah kolom string tadi menjadi date time. Makanya di awal si database architecture itu atau database designer benar-benar harus ngelihatin banget nih, ngefixin banget kolom ini tuh nanti ke depannya fungsinya mau dipakai sebagai apa sih gitu. Dan lebih baik kalau memang dia itu mengandung date, tanggal, langsung dari awal di type-nya adalah date atau time. Dan ini juga biasa aja sih, misalnya registration date contohnya ya, data type-nya ya date gitu. Karena kita tidak karena di sini ya aku tidak menyimpan waktu gitu, jadi cuma tanggal. Kalau sebenarnya sama aja nih, date time sama timestamp dia itu tentang masukin tanggal dan jamnya juga. Misalnya dia masukin sekarang nih 18 Februari jam 10.40 gitu, itu timestamp. Kalau date ya 18 Februari aja, dan ada juga yang time aja, misalnya cuman jam aja. Kadang kalau jam aja tapi kurang menggambarkan apa-apa ya kalau untuk analisis. Karena biasanya kita akan lebih banyak ke waktu gitu, monthly dan weekly sih. Gitu. Oke, itu aja sih, nggak terlalu ngejelimet kalau yang date time ini. Paling harus diperhatikan aja dari awal. Nah, selanjutnya yang binary. Wah, ini lebih tidak sering dipakai gitu. Karena sebenarnya dia itu hanya intinya 0 atau 1 gitu. Contohnya misalnya ya, kalau dari kolom yang aku bikin ini, bisa juga sebenarnya dibikin binary, cuman nggak mau dibikin aja. Misalnya dia itu udah bayar atau belum. Dia kan baru registrasi nih. Apa ya bahasanya?
paid gitu kan. Jadi nanti isi kolomnya itu 0 sama 1 aja. Yang 0 itu belum bayar, yang 1 udah bayar. Bisa dibilang kayak gitu. Kalau itulah si binary ini juga sama ya, varchar itu. Var itu varying gitu, bisa beragam, dan yang binary itu fix. Cuman ini jarang banget dipakai untuk apalagi untuk eh, data-data yang bersifatnya relationship gitu. Ini kurang dipakai. Dan ini yang menarik nih, miscellaneous tadi. Tadi kan Raffi juga bilang ya kita bisa nyimpen gambar gitu kan. Nah, gambar itu termasuk jenis data type miscellaneous ini. Karena biasanya kita nggak bisa nih langsung nyimpen gambar di dalam database. Biasanya kita akan simpan dalam bentuk JSON, dalam bentuk XML, segala macam gitu. Mungkin itu agak advance ya kalau kita sudah memikirkan gimana cara masukin gambar ke dalam database. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kalian akan paham sendiri. Oke. Nah, ini sih yang jenis-jenis data yang umum. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari jenis-jenis data? Karena ini krusial, karena ini krusial banget sih dari, kok hilang? Karena ini lumayan krusial banget sih untuk memulai perdatabasean. Oke, kalau belum ada ide mau nanya apa, nanti ditulis saja dulu ya, di akhir bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya ini hanya pusing. Ini kayak cuman size gitu, ukuran-ukuran maksimum dari setiap data type. Ini bisa kalian baca sendiri aja nanti. Kayak tadi aku bilang kan, eh, yang ada tiny integer gitu. Tiny integer itu dia bisa sampai berapa dan sampai berapa itu ada di sini. Jadi kita biasanya sih punya integer ya untuk si angka gitu, karena dia udah lumayan banyak sebenarnya ya. Kayaknya ini bisa sampai miliar atau triliun juga udah bisa sih. Jarang banget kita pakai big integer, paling integer aja gitu. Nanti bisa dibaca sendiri aja kalau yang ini. Oh, nah ini contoh yang binary tadi ya. Misalnya full name-nya siapa, apakah dia sudah register atau tidak, 001 gitu aja. Oke, itu dia untuk yang jenis-jenis data. Nah, kita udah tahu jenis-jenis, sudah tahu bentuk tabel, udah tahu jenis-jenis data yang mau kita masukin ke dalam tabel, dalam satu tabel. Nah, sekarang nih kita harus eh, gimana caranya informasi itu bisa terkumpul gitu. Karena biasanya tabel-tabel di dalam database itu nggak kayak Excel. Kalau misalnya kita naruh data di dalam Excel kan informasi semua ya. Kolom A itu alamat, kolom B itu nama gitu, kolom C apalagi. Nah, kalau database biasanya tuh kayak gini bentuknya. Misalnya ini ya, tabel pertama itu namanya artis agensi. Tabel artis agensi ya. Jadi ada artis ID sama agensi ID gitu. Isinya ID doang. Kalau kita ngelihat tabel ini kayak apa artinya nih gitu. Nggak ngerti gue gitu kan. Nah, untuk itu kita harus mencari lagi nih tabel artis name. Cuman kalau misalnya kita ngelihat tabel artis names aja, kan kita nggak tahu ya dia ini misalnya agensinya apa gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menggabungkan gitu, mencari relationship dari dua tabel. Nah, makanya itu pentingnya relationship cardinality. Dia itu seperti jenjang-jenjang relationship dalam setiap tabel. Nah, jadi dia ada 3 relationship cardinality gitu ya. Yang pertama itu one to one. Nah, one to one ini maksudnya dalam tabel pertama, relationship dia dengan tabel yang kedua itu cuma ada 1. Misalnya, si artis ID 1001 ini di tabel kedua cuma ada 1 kan. Nah, berarti dia artinya one to one relationship. Jadi setiap satu artis name dia cuma punya 1 agensi gitu. Jadi itu yang dinamakan one to one. Kalau kecepatan bilang aja ya.
Nah, setelah one to one ada one to many, artinya satu ke banyak. Nah, ini bisa kita lihat dari hubungan tabel artis name dengan artis CD gitu. Misalnya, siapa nih yang ada dua? Oke, Joni Mitchell nih. Joni Mitchell kodenya 2. Di sini dia punya 2 CD. Jadi otomatis dia adalah one to many. Gitu. Oke. Nah, sama juga dengan misalnya si siapa nih yang CD-nya ada banyak. Oh, nggak ada. Ada misalnya, oke, misalnya sini lagi ya, Joni Mitchell lagi ya. 93303 ke CD name. Oh, ternyata CD name dia adalah Court and Spark gitu. Jadi Joni Mitchell ini yang agensinya 2306, CD name-nya adalah Court and Spark. Jadi itu. Jadi nanti insight yang kita dapatkan di akhir adalah agensi, nama artis, dan nama CD-nya dia itu apa gitu. Nah, yang terakhir hubungan many to many. Ini agak lumayan sulit, makanya ada ini tambahan, gambar tambahan dari many to many. Contohnya itu pengarang buku dan buku yang dia tulis gitu. Larry Bird bisa aja menulis 2 buku, sedangkan Magic Johnson menulis 1 buku. Dan dari sisi buku, si buku ini bisa aja ditulis oleh dua autor, kayak When the Game Was Ours ini kan 2 autor nih, dan Drive ini 1 autor. Jadi hubungan mereka timbal balik itu banyak gitu. When the Game Was Ours ini kedua authors, dan Larry Bird ini kedua books gitu. Jadi intinya kalau misalnya di akhir insight yang didapat adalah seperti ini. Gitu sih. Oke, lumayan tergambar nggak ya? Karena ini agak rumit sih sebenarnya. Tapi oke ya. Nah, nggak usah pusing gimana cara menggabungkan tabel 4 ini jadi satu tabel. Nanti kita pelajarin semuanya. Oke, aman ya. Oke, nafas dulu, nafas. Oke, habis itu kita ke sini. Nah, udah belajar kan tadi. Terus ngapain sih gitu? Kita harus cari relationship dalam tabel. Ya, tentunya untuk ini ya, kita harus tahu sih sebenarnya insight yang mau didapat itu apa. Karena setiap tabel itu hanya mengandung informasi tertentu gitu. Nggak semua informasi masuk dalam satu tabel. Jadi kita perlu menggabungkan beberapa tabel untuk mendapatkan data baru atau membuat perhitungan misalnya. Perhitungannya bisa apapun ya, misalnya jumlah CD tadi kita mau hitung itu bisa juga setiap artis, atau jumlah bukunya kita hitung itu bisa juga di kolom yang baru yang sama sekali nggak ada di tabel itu bisa. Terus habis itu mempermudah memahami data model dalam suatu database. Data model ini apa? Nah, data model ini sebenarnya kreativitas atau bentuk dari akhir sebuah data yang mau kita presentasikan gitu. Itulah data model. Itu tergantung kreativitas kita ya. Makanya kita perlu banget tahu relationship ini karena nantinya kita harus mikir nih, ini mau dihubungin kemana supaya jadi data model yang kita inginkan gitu. Terus yang terakhir fungsinya itu untuk membuat view dalam database. Nah, view ini apa lagi nih? Oke, nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nih, view dalam database. Jadi tadi tuh kan ada tabel ya. Ada tabel, sekarang kita masuk ke objek lain lagi namanya view. Kalau di dalam sini, ini tabels, view itu letaknya di sini. Jadi sebenarnya view ini adalah gabungan dari beberapa tabel yang ada di sini. Contoh ya, misalnya ini
ada tabel, ada user, ada tabel plans gitu kan. Dia tuh mencar-mencar nih, ini cuma ada isinya user aja. Ini isinya plans aja, tapi kita bisa menggabungkan semuanya di sini. Di city summary atau, oh ini sama sih sebenarnya. Coba ya, misalnya kita lihat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan kayak udah nggak ada tuh kode-kode tadi tuh, karena udah dibentuk dalam sebuah view. View ini adalah gabungan dari beberapa tabel yang tadi ada di sini. Langsung kelihatan nih, misalnya di City Orlando, di kota Orlando, jumlah usernya ada berapa, average umurnya ada berapa, ada sebanyak apa, terus orang udah yang daftar di kota ini, umur tertinggi, terus total age, tapi ini nggak terlalu perlu ya total age. Terus, nah ini jadi intinya view itu bisa kita buat untuk bikin summary dari beberapa tabel, intinya itu. Oke, nah bisa kelihatan nggak ya? Bentar. Kayaknya mau lihat propertiesnya, oh nggak bisa deh. Oke, kita balik ke sini dulu. Jadi view itu salah satu objek di dalam database yang merupakan gabungan dari beberapa base table. Itu yang ini tadi ya. Ini base table di view. Gitu. Terus, nah, DDL apalagi nanti kita pelajarin. Data definition language tidak bisa diterapkan dalam view. Karena data pada view hanya bergantung pada reference table tadi. Jadi kalau misalnya ada perubahan, misalnya nih, kayak sebenarnya minimum age di kota Orlando ini bukan 29, tapi 39. Nah, kita nggak bisa langsung mengubah angka di dalam view, yang adalah di dalam tabel sini. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Terus ini bisa menambahkan definisi kategori kolom baru dan perhitungan baru menggunakan SQL command. Nah, sebenarnya asli di dalam tabel base ini, oh sorry, di dalam tabel base ini tuh nggak ada tuh minimum age. Minimum age ini aku hitung sendiri pakai command, SQL command, nanti kita pelajarin. Ini kita hitung sendiri, aku hitung sendiri. Kalau misalnya mencari data ini di dalam tabel nggak ada gitu. Makanya itu bagusnya view, kita bisa mendapatkan summary dari apa yang mau kita ketahui gitu. Terus keempat, view itu lebih aman digunakan sebagai reporting reference. Misalnya gini, ujungnya dari database adalah kita mau bikin visualisasi gitu ya, bikin dashboard. Kita di sini nanti pakai Google Studio ya. Ada juga visualisasi lain itu pakai Power BI atau Tableau gitu. Nah, untuk konekkan ke ke data visualization itu lebih baik kita pakai view gitu, karena akan lebih aman. Jadi kalau misalnya ada view-nya nggak akan berpengaruh. Jadi end user yang memakai data kita pun nggak akan terdampak apa-apa gitu sih. Oke, gimana dari segi view? Oke ya, takutnya aku kecepatan. Nggak ya? Oke. View dalam database masih sama. Nah, gimana sih cara bikinnya gitu? Sebenarnya gampang. Komennya adalah create view, habis itu kasih nama view-nya mau apa. Misalnya kayak ini tadi, view city summary. Biasanya itu emang kita pakai kode VW untuk menandakan dia itu sebuah view. View city summary gitu. Ini tuh terserah aku mau namain dia apa gitu ya. Coba kayaknya ada ya. Yes. Create view nih. Bukan yang ini. Jadi cara aku bikin view-nya itu adalah dengan kayak gini. Create view. Nah, aku ambil dari tabel mana nih? Max Age from Megaland User. Dari tabel Megaland User. Ngambil dari ini.
sorry, di sini. Dan dari tabel Megaline user ini sebenarnya tadi aku bilang nggak ada minimum age, cuman ada informasi age aja. Nah, bisa kita lihat dari sini nih, age dari data umur aja tuh bisa kita cari dapat banyak banget insight gitu kan. Bisa kita cari minimum age, bisa kita cari maksimum age, bahkan total age dari semua orang di city itu gitu. Jadi ini menarik banget sih kalau untuk mendapatkan insight-insight gitu ya. Itulah pentingnya kita bikin sebuah summary gitu. Jadi ini ya, komennya adalah create view, namanya apa, nanti S. Langsung deh. Yang ini nanti akan kita pelajari lebih dalam. Cuman untuk sekarang bisa di noted aja cara bikin view tuh yang ini. Oke, next. Oh, jadi ini hasil akhir dari penggabungan dua tabel ini. Yang digabungkan tuh apa ya? Oke, mungkin ada yang bisa kasih tahu aku nggak dari dua tabel ini? Kan tadi kita udah belajar relationship tuh. Kolom mana ya yang dijadikan relationship untuk membuat view? Ada yang punya ide nggak? Yuk. Ini kan ada compact disk, ada CD title, label ID. Nah, di sini ada label ID sama company name. Dia mau cari compact disk ini, publishernya apa gitu. Dia mau cari CD title ini, company name-nya itu apa. Apa sih yang dijadikan relationship dalam view ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ayo, siapa nih yang belum kedengaran suaranya? Label ID, Kak. Label ID, betul. Benar-benar. Benar. Mantap, Raffi ya. Jadi yang kita sama dengankan adalah di sini. Tuh. Oke, ini masih gampang ya. Masih bisa ngikutin kan ya semuanya? Semangat, semangat, semangat. Oke, nah kita masuk ke dalam sini. DDL tadi, ada namanya DDL sama DML. Nah, ini kenapa aku lingkarin merah? Oke, sorry, kita masuk ke jenis SQL comment ya. Ini yang aku lingkarin merah adalah ini yang sering digunakan untuk seorang analis, data analis. Untuk ini, jarang banget kita gunakan, karena ini biasanya yang punya akses atau yang punya privilege sampai sini hanya database administrator, which is itu orang lain lagi gitu, bukan seorang data analis gitu ya. Jadi ini nggak usah kita pusingin, yang kita akan pelajari adalah DDL dan DML, Data Definition Language sama Data Manipulation Language. Ini di take notes dulu aja. DDL itu cara untuk kita membuat suatu objek di dalam database. Misalnya membuat tabel. Itu tabel itu objek ya, objek di dalam database adalah create. Create table apa? Tadi kayak ini ya, kayak view kan, create view gitu. Nah, itu adalah kita membuat objek dalam database. Itu makanya disebut DDL. Ada juga alter. Alter ini untuk mengubah kolom biasanya atau drop kolom. Ada juga truncat. Truncat itu untuk menghapus isi data dari tabel bisa juga. Terus rename, ini rename kolomnya. Tuh. Kalau data manipulation language, nah mungkin tadi udah ngeliat ya, aku tadi mengquery sesuatu nih dalam database. Select city. Nah, select ini adalah sebuah komen gitu ya. Untuk mengambil data dari database ini, select ini adalah data manipulation language. Selain itu juga ada insert. Nah, insert ini misalnya ada satu data yang ketinggalan gitu misalnya ya. Lupa kita masukin, itu bisa kita masukin manual pakai insert ke dalam tabel gitu. Tapi tadi ya, kita bisa masukkan DML ini, data manipulation language ini cuman ke tabel. Kita nggak bisa masukin ke dalam view gitu ya. Update ini juga untuk update value. Misalnya tadi nama city-nya salah, city-nya harusnya Jakarta dengan J gede, tapi kita masukinnya Jakarta J kecil, bisa kita update. Dan delete, misalnya kita mau delete si row yang isinya Jakarta itu bisa. Gitu. Nah, tapi kalau dari segi database harus hati-hati banget nih.
dengan DML ini. Karena apalagi dengan delete ya. Karena kita nggak tahu nih relation yang kita delete. Misalnya kita nggak delete private music gitu, company name private music. Wah, nanti kita nggak bisa tahu deh CD-CD yang dijual di private music gitu. Jadi berhati-hati aja kalau kita mau melakukan delete, intinya itu sih. Itu hal yang krusial banget karena bakal susah banget untuk ngembaliin data yang udah kita delete. Harus ke database administrator dan itu panjang lah ceritanya ya. Meskipun itu database punya kita gitu. Oke, yang ini sekilas aja ya. Jadi Grand Revoke itu sebenarnya untuk memberikan akses ke orang lain. Misalnya aku nih, ini database atau tabel yang aku bikin tadi, misalnya tabel CD inventory gitu. Aku mau ngasih akses ke Raffi. Jadi aku pakai Grand gitu. Aku mau ngasih akses ke misalnya Feby ya. Aku pakai Grand gitu. Nah, tapi ternyata nanti Raffi pindah departemen gitu dari HR ke mana ke marketing. Wah, berarti dia udah nggak perlu lagi nih tabel ini. Bisa kita revoke aksesnya supaya dia nggak ngeliat-ngeliat lagi nih ngintip-ngintip data HR gitu. Nah, kalau ini lebih, nah tadi kan aku ceritain dikit tentang SQL automation tuh, bikin prosedur sama function. Nah, ini sebenarnya untuk lebih ke automation sih. Ini jarang banget dipakai. Kita yang seringnya adalah ini. Gitu. Oke ya. Semoga nggak kecepatan. Next, kita ke SQL Command Structure. Nah, hmm, semoga nggak pusing. Jadi untuk ngambil data itu ada beberapa step gitu. Oke, langsung kita praktekin aja kali ya, biar ini query tool mungkin bisa sambil diingat langkah-langkahnya kalau nanti kalian install sendiri di laptop. Bisa gini, select awal itu pasti harus select star atau bintang. Ini tuh untuk mengambil semua kolom yang ada di tabel itu. Dan from ini kan. Nih, pertama select, terus from, habis itu tabelnya apa, gitu ya. Tabel yang mau kita ambil contohnya user deh. Megaline underscore users. Oke, aku kebiasaan ya pakai semikolon ini artinya untuk mengakhiri eh, komen kita gitu. Nih, nah, keluar deh. Jadi ini ya, ini tuh basicnya banget untuk kita mengambil table dari database. Oke, select from. Pokoknya ini udah paling gampang gitu. Habis itu kita mau ngasih kondisi nih, misalnya ngasih filter. This is how SQL filter on rows. Misalnya kita cuman mau ngambil yang first name-nya atau yang age-nya deh. Yang age-nya 45 gitu. Coba ya. Kita harus where umur, age, kolom, dan 45. Lagi. Oh, ternyata banyak. Ada 10 gitu. Terus dan bisa banyak ya. Misalnya kita mau yang ini dia registernya ultimate aja gitu atau surf. Apa judulnya? Tarif. Sama dengan kalau string tadi ini kan karakter varying. Kalau age ini kan aku langsung tulis 45 ya. Kalau string itu aku harus kasih petik 1. Hmm. Dan dia case sensitif ya. Nggak boleh nih. Aku nggak boleh gede. Terus kecil. Keluar ada 8. Terus yang tadi ultimate tuh hilang kan. Gitu. Itu untuk ngefilter bahasanya. Kalau di Excel kan gampang ya, kita tinggal kita tik antik doang tuh. Kalau ini mungkin agak nulis sedikit, tapi nggak apa-apa nanti terbiasa. Terus ada lagi apa nih? Group by. Nah, group by ini lebih ke kita misalnya mau lihat ya. Kalau ini aku contohin city. Kita pakai ikutin ini aja deh. Ini kita hapus dulu. Kondisinya kita hilangin dulu ya. Oh, atau bisa. Group
by. Ini sebenarnya kalau komennya nggak masalah ya mau gede kecil, cuman udah kebiasaan gede. Group by city gitu. Error. Kenapa error? Nah, kalau kita pakai group by harus diikuti dengan comment aggregation. Nah, apa itu comment aggregation? Itu nanti di minggu kedua, minggu depan ya dijelasin. Tapi yang intinya adalah group by itu nggak bisa semerta-merta kita pakai kalau nggak pakai aggregation comment. Nah, makanya kenapa di sini aku ngitung count user nih. Coba kita ikutin ya. Select gitu. Kita mau melihat di city itu ada berapa sih user. Karena kita pakai count, yang kita hitung adalah user ID. Dan age-nya kayaknya nggak perlu ya. Oke, kita ganti. Yang tarifnya ultimate. Nah, keluar deh. Di Seattle ada 4 user. Di Orlando ada 1 doang. Udah gitu. Jadi untuk melihat jumlah user dari setiap city ini macam-macam ya. Ini contoh aja. Terus ini kan kayak nggak menggambarkan apa-apa ya, count. Apa ini count gitu. Misalnya kita bisa ganti nama kolomnya S, jumlah pengguna gitu. Sorry, ini harus ada stringnya lagi. Oh, nggak bisa ternyata. Nah, jumlah pengguna gitu. Jadi nama kolomnya itu fleksibel banget, terserah mau diapain gitu ya. Jadi tenang aja, aku aja tadi masih salah-salah gitu kan. Harusnya nggak pakai string, aku mau pakai string. Jadi tenang aja, itu semuanya belajar SQL ini kayak maraton gitu. Nggak dalam 1 malam langsung bisa. Kan over the time gitu ya. Terus habis ada group by, nah kita punya having. Having itu adalah kita akan menfilter hasil dari perhitungan yang kita lakukan gitu. Misalnya sebenarnya kita mau cari yang penggunanya banyak aja sih. Kita nggak mau yang cari penggunanya 1 gitu. Yang penggunanya banyak itu, nah kita harus masukin lagi nih si count-nya. Yang maunya yang lebih dari 3 deh, nggak mau yang dikit-dikit. Ini lebih besar ya. Ini kayaknya harusnya udah pada paham lah ya operator-operator ini. Kalau belum nanti kita ada juga kok sesinya. Nah, ternyata ada 14 kota yang mempunyai pengguna lebih dari 3 gitu. Dan ini detailnya. Oh, New York ada 20, berarti emang paling banyak di New York nih. Nah, kita bisa dapat insight apa nih? Ya udah kita kalau mau jualan di New York aja gitu. Nggak usah jualan di kota yang penggunanya cuma 1 gitu misalnya. Salah satu contohnya gitu ya. Terus apa lagi? Ada order by. Order by itu nah kayak tadi ya. Ini masih pusing nih ngelihatnya. Kita harus scroll dulu buat ngelihat mana yang paling banyak. Sebenarnya bisa langsung kita order by apa nih? Bisa nggak ya order by count ID? Coba. Kayaknya nggak bisa sih. Oh bisa. Nah, kita mau ngurutin tadi maunya yang terbanyak terkecil ya, tapi ini dia malah dari kecil ke banyak gitu. Karena secara default dia itu ascending. Ascending itu dari kecil ke besar. Kalau misalnya kita mau dari besar ke kecil, harus kita tambahin descending. Nah, jadi New York yang kedua adalah Los Angeles. Misalnya kita mau bikin promosi, ya udah kita ke 5 kota ini aja. Karena emang penggunanya udah banyak, atau malah di kota yang misalnya nih yang lebih kecil dari 3 gitu. Di kota-kota ini misalnya kita harus kasih banyak promo karena penggunanya dikit. Kita mau naikin pengguna di kota-kota ini. Kita kasih promo macam-macam supaya mereka make gitu misalnya. Gitu ya, salah satu contohnya dari penggunaan data. Misalnya kayak dari simple gini aja kita udah bisa banyak dapat insight gitu. Nggak perlu harus yang
ribet-ribet gitu kan. Ada pertanyaan dulu nggak? Takutnya pada ngantuk nih. Oke ya. Hmm, Takutnya ada pusing. Satu lagi terakhir, limit. Limit ini kayak tadi contoh deh. Ini kita mau cari yang 5 besar dari pengguna kita nih. Misalnya kita mau ngasih hadiah gitu ke kota ini gitu, pelanggan setia gitu. Limitnya cuma 5. Maksudnya 5 baris ke atas yang akan keluar. Nah, jadi kota-kota inilah yang akan kita berikan hadiah-hadiah yang menarik karena mereka udah banyak penggunanya, misalnya gitu ya. Contoh aja. Jadi, stepnya harus selalu kayak gini. Harus select dulu from, where, group by, baru having. Nah, si having ini sebenarnya opsional, nggak harus ada. Kalau misalnya kita nggak perlu analisis sampai dia lebih dari 3 atau kurang dari 3 tuh nggak perlu. Jarang banget juga sih sebenarnya dipakai. Order by dan baru limit gitu. Dan tadi ada ini ya descending sama ascending kalau misalnya kita mau ngurutin dari gede ke kecil atau dari kecil ke gede gitu sih. Oke, lanjut ke sini lagi. Nah, sorry, data integrity. Si semua data tadi kan harus saling berhubungan ya. Dan kadang itu kita harus apa ya, memastikan kualitas dari si data itu tuh bagus gitu, bener datanya itu nggak salah gitu kan. Makanya perlulah yang namanya table constraint ini. Ada not null constraint, ada unique constraint, primary key constraint, dan foreign key constraint. Apalagi nih, gitu. Tenang-tenang. Nah, sebenarnya ini hanya nama yang bisa kita pakai untuk mendefinisikan kolom itu di awal gitu ya. Oke, kita lanjut dulu aja ke sini. Nah, ini dia. Not null constraint. Nah, not null constraint ini dari nama aja not null ya, not null gitu. Kalau kita menerapkan constraint ini artinya tuh membatasi gitu kan. Jadi membatasi nilai yang kosong. Di kolom tersebut nggak boleh ada value yang kosong. Contohnya tadi kita coba kita copy kali ya yang ini. Ke sini dulu deh sementara. Nih. Kalau misalnya nih label ID di CD inventory ini kosong, misalnya si kolom ini boleh nilai yang kosong, nanti kita nggak akan bisa tuh tahu si blue ini company name-nya apa, karena dia kosong. Karena dia nggak ada informasi. Jadi kita nggak bisa menghubungkan. Tadi kan Raffi bilang kita pakai label ID ya untuk menghubungkannya. Nanti kita nggak bisa tahu Blue ini punya publisher mana. Oleh karena itu, si kolom label ID harus kita kasih null constraint supaya view kita jadi rapih. Dapatkan ini. Nanti kalau misalnya ini kosong nih, 5402, si Blue ini kosong juga. Gitu. Nggak ada. Not null value itu bukan nol ya, dia itu kosong gitu, tidak ada isinya gitu ya. Terus ini tadi juga yang aku bilang, not null value dapat mengakibatkan data loss karena kita jadi hilang nih informasi si Blue ini punya publisher mana. Padahal sebenarnya ada nih. Itu sering banget sih terjadi di aplikasi-aplikasi atau insight-insight ya. Misalnya usernya nanya loh kok ini nggak ada nih misalnya produk Blue gitu. Padahal udah di launching kok produk Blue gitu misalnya. Oh ternyata di sininya tidak ada informasi. Nah kalau misalnya kayak gitu biasanya sih kita kalau udah terlanjur di database ya datanya, kita update manual aja. Tuh, tadi kan ada ya DML update tuh. Kita update sih nilai nol itu jadi 5402 gitu. Aman. Ini masih maksudnya kalaupun kita lupa, semuanya masih bisa kita akalin untuk jadi benar intinya sih gitu ya.
Nah, gimana cara menerapkan not null constraint ini? Nah, ketika kita create table, kita tulis not null di akhir. Create table artist ID not null atau artist name not null. Kalau ini label ID, sorry, label ID not null gitu. Oke, udah jelas ya dari sini. Aku ada contohnya nggak ya? Create view. Oh, nggak ada. Sorry. Ini deh contohnya. Misalnya ini waktu aku mau bikin si tabel-tabel ini ya. Kebetulan aku nggak bikin constraint sih. Cuman kalau mau bikin constraint dalam misalnya create table mega line class ID gitu. Di sini ditambahin not null. Atau yang not null itu user ID gitu ya. Tambahin not null di belakangnya. Udah deh. Terus di running. Jadi itulah cara kita membuat table dan ada constraint not null-nya. Jelas ya yang di sini ya. Oke. Terus semoga nggak ada pertanyaan di yang not null. Kita lanjut ke yang unique constraint. Unique constraint adalah dari namanya aja unik gitu kan. Jadi satu kolom itu cuman boleh ada satu gitu. Dia harus berbeda di setiap baris. Biasanya ini untuk user ID sih. Kayak kalau misalnya user ID-nya penggunanya itu sama gitu, misalnya punya aku 01 gitu, terus punya Arga 02 dan punya siapa lagi nih yang ada di sini yang mau aku sebut ya. Punya Abi Rafdi Efriza 03 gitu. Itu beda-beda, itu harus beda. Karena kalau misalnya punya aku sama punya Arga sama, nanti kalau misalnya aku melakukan pembelian ternyata bingung nih siapa sebenarnya yang beli ini aku atau Arga gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus memberikan constraint kepada si table itu berupa unique gitu. Caranya gimana? Sama, tinggal taruh aja unique gitu di belakang. Misalnya lagi tadi ya. Nah, ID dan user ID inilah yang biasanya tuh unique ya. Tinggal ditambahin unique gitu. Oke. Itu cukup simple ya yang unique ID. Nah, primary key constraint. Nah, ini lumayan. Tadi mungkin ada pertanyaan kali ya, misalnya kayak, nah gimana nih kalau misalnya kita butuh kolom itu nggak boleh ada yang kosong dan harus unik. Nah, solusinya pakai primary key. Jadi kalau kita pakai si constraint primary key, dia udah pasti nggak boleh kosong dan harus unik primary key. Dan primary key di contoh ini adalah si compact di sini. Dia unik semuanya dan ada isinya. Tuh. Oke. Nah, habis itu caranya untuk bikin primary key gimana? Sama juga. Tinggal ditulis aja di belakangnya ini pas bikin primary key. Makanya dia warnanya keluar ya, ungu beda sendiri gitu. Karena dia si database langsung tahu nih ini tuh komen untuk bikin primary key. Gitu sih. Oke, habis itu kita ada yang namanya foreign key constraint. Ini tuh jarang banget sih dipakai sebenarnya. Karena foreign key ini adalah sebetulnya pasangan dari primary key di tabel yang lain. Oke, sebenarnya si label ID ini bukan primary key ya, tapi kita anggap aja label ID ini primary key gitu. Nah, di tabel 1 gitu kan kita bilangnya. Sedangkan di tabel 2, di tabel labels, ada lagi nih label ID. Balik, sorry. Jadi ini kita anggap tabel 1, ya ini tabel 2 ya. Nah, label ID ini adalah primary key di tabel labels. Karena dia unik dan not null gitu kan.
Dan biasanya primary key itu ada di awal tabel. Dan foreign key itu adalah temannya atau pasangannya di tabel yang lain. Nah, foreign key constraint inilah yang nantinya akan kita hubungkan antar tabel. Jadi ini adalah primary dan ini foreign. Gitu. Sebenarnya kita bisa aja sih bikin ini menjadi foreign key gitu, label ID foreign key. Cuman jarang lah kita harus mengconstrain si kolom tersebut menjadi foreign key. Karena secara otomatis kayak oh ini pasangannya ini, kita udah kayak tadi aja ya Raffi langsung bisa ngeliat tuh pasangannya itu adalah ini. Label ID itu pasangannya di sini. Dan kebetulan namanya juga sama ya. Biasanya tuh kalau aslinya tuh namanya bisa beda-beda gitu. Yang penting kita ketika kita menyambungkan ini dan kelihatannya datanya make sense itu oke lah, berarti dia adalah sebuah foreign key. Gitu sih. Oke, sampai sini udah lumayan banyak. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya. Masih bisa mengikuti ya semuanya, semoga. Oke, nah ini kita lanjut ke SQL untuk analisis. Nah, tadi kan udah lebih ke what gitu kan. Apa sih sebenarnya database? Apa sih sebenarnya SQL? Untuk melihat data itu seperti apa gitu. Nah, ini SQL untuk analisis. Analisis lagi nih. Oke, jadi kita mungkin mundur dulu sebentar. Nah, jadi data analisis itu apa sih gitu? Nah, biasanya data-data itu kan masih dalam bentuk spreadsheet gitu ya, tabel. Kayak males banget gitu ngelihatnya. Nah, kita sebagai data analis gitu, atau sebagai analis apapun, kadang namanya bisa macam-macam ya tiap perusahaan. Sebagai analis kita harus menemukan nih pattern dari sebuah data yang kita punya tadi gitu. Kayak ini, coba kita kesini lagi tadi ya. Oh, belum. Misalnya gini deh. Kita punya tabel Megaline user gitu. Misalnya manajer kita nanya, tolong dong bikin summary tentang user kita gitu. Kan nggak mungkin kan kita kasih ke manajer, ini bos gitu, Megaline user, apaan ya? Kenapa kayak gini, nggak mau gue kayak gini gitu misalnya kan. Nah, otomatis kita harus bikin summary dong gitu. Karena sebenarnya kita harus ngasih pattern nih. Kayak tadi contohnya ya, misalnya di kota mana yang paling banyak penggunanya. Terus ini sebenarnya banyak banget dari satu tabel aja kita misalnya bisa ngelihat registration date nih gitu. Bisa nih registration date kita kurangi dengan hari ini gitu. Misalnya jadi udah berapa hari sih sebenarnya dia itu jadi pengguna kita, itu bisa juga macam-macam deh gitu. Intinya kita harus sekreatif mungkin untuk mendapatkan informasi dari data tersebut gitu. Makanya mungkin nggak overnight kita bisa langsung mikir ini ah. Tapi seiring berjalannya dengan waktu ya, kayak seiring kalian ngeliat data terusan setiap hari, nanti kayak ngeliat sedikit tuh udah langsung tahu, oh ini bisa ngambil ini bisa ngambil ini gitu. Jadi intinya adalah belajar terus gitu, latihan terus gitu. Oke, nah habis itu, nah maksudnya pattern itu apa sih gitu? Kenapa pattern ini itu? Nah, sebenarnya semuanya itu adalah perhitungan basic gitu, statistik aja. Nggak, sebenarnya malah bukan statistik ya. Misalnya average tadi, kita mau lihat average umurnya. Kita mau lihat median umur gitu. Umur tengah-tengah pengguna si kartu tadi gitu ya. Kenapa sih kita perlu mencari itu? Supaya kalau misalnya ada marketing campaign baru, kita tahu nih mau datang ke sekolahan atau mau datang ke universitas atau kemana gitu. Karena, nah semuanya tuh benar-benar statistik gitu kan. Kayak cuman pengurang tambah kali bagi kurang gitu, nggak yang sampai belum sampai ribet banget lah gitu kan. Kecuali memang harus advance statistik, mungkin kita butuh tools lain lagi. Cuman kalau misalnya dari segi
apa ya? Kalau tergantung sih, tergantung bosnya itu mau mintanya apa sebenarnya. Cuman selama itu bisa pakai basic statistik, lebih baik kita pakai hal-hal yang basic aja gitu. Jadi lebih balik lagi ya, kita harus punya ide dengan dengan mewujudkan ide dari hal-hal yang simpel tadi gitu. Oke, nah habis itu kita udah punya tadi kan. Misalnya, oh udah hilang tadi, kita udah dapat tadi tuh kota yang paling banyak penggunanya di mana. Kalau masih dalam bentuk tabel kan males ya ngeliatnya. Mungkin bisa dibikin bar chart gitu. Aku nggak bikin sih bar chart tadi ya. Kita bikin bar chart, jadi kita kasih ke bos kita udah dalam bentuk grafik nih. Ini bos langsung lihat dia, oh grafik yang paling tinggi itu ternyata di kota apa tadi Orlando, apa New York gitu kan, New York. Terus yang bis itu LA. Jadi dia langsung aja ngelihat dari grafik gitu sih. Nah, terus ini mengubah kebutuhan bisnis menjadi sebuah data model yang rapi. Nah, aku juga bisa bilang data view ini adalah summary untuk data model gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin visualisasi, bentar. Nih, kalau misalnya kita mau bikin visualisasi udah gampang aja nih. Tinggal masukin aja. Kita bisa lihat kota mana yang minimum age-nya paling tinggi gitu misalnya. Kita masukin aja ke grafik gitu. Udah, itu adalah data model ya. View itu adalah data model. Model terakhir dari data yang mau kita visualisasikan gitu. Jadi itulah tugas kita ya, membuat data model yang rapi gitu. Jadi dari tadi bisnis mau apa namanya, bikin promosi kemana, ke sekolahan apa ke universitas apa ke kantor. Nah, dari pertanyaan bisnis itu kita bisa dapat dari sini. Kita bikin aja data modelnya dulu summary, terus kita bikin grafik deh gitu. Nah, apa sih hasil akhirnya tadi gitu kan? Actionable insight. Actionable insight tadi kita ternyata dapat nih minimum age-nya, contoh aja deh ya. Minimum age-nya di Orlando adalah 29 tahun. Atau average age-nya 42 tahun. Berarti mungkin penggunanya kebanyakan umur segini gitu, 42 tahun. Kalau 42 tahun, orang-orang itu ada di mana ya kira-kira? Mungkin di mall lagi belanja. Atau di kantor bikin promosinya pas istirahat gitu kan, pas lunch break gitu. Ya udah, kita pergi ke sana. Actionable insight itu yang kita kasih ke bisnis user kita. Karena sebenarnya bisnis user itu nggak butuh dashboard. Mereka nggak butuh fancy dashboard pakai eh, visualisasi termahal gitu ya. Dengan visualisasi yang mudah pun gitu, yang penting bisa jadi actionable insight itu akan berguna banget sih untuk mereka. Gitu. Oke. Nah, ini data driven decision making. Ini sebenarnya aku summary-in aja hal-hal yang selama ini aku lakukan. Dan semuanya ini penting gitu ya. Contohnya nih kayak eh, kita harus mulai dari bisnis problem tadi. Misalnya aku nih kebanyakan kemarin di HR megang eh, hiring dashboard gitu kan. Kita mau tahu nih dari bisnis bilang source mana sih gitu, job portal mana sih yang paling banyak disukain sama kandidat gitu kan. Oke, aku harus cari tahu gitu kan. Aku harus cari tahu datanya itu ada di mana dulu. Kalau aku nggak tahu gimana caranya aku mau bikin gitu kan. Nah, itulah brainstorming with user. Tadi aku udah dapet ya problemnya dari user apa. Dia mau tahu job portal mana yang paling banyak kandidat gitu. Terus brainstorming with business user. Oh, aku harus tanya mereka, kalian naruh datanya di mana gitu. Data dari berbagai sumber itu ada di mana. Kebetulan kemarin di Home Credit itu udah lumayan rapi banget hiring prosesnya itu. Mereka punya sistem sendiri untuk hiring dan udah ada di database segala macam. Oke, jadi aku tinggal cari di beberapa table gitu misalnya kan. Oke, udah dapet.
brainstorming, kita tahu sumber datanya di mana, terus aku tanya ke mereka step-step dari hiring itu seperti apa, pertama ngapain dulu, approval manager dulu gitu kan, terus cari ngepost job, terus cari kandidat segala macam. Kalau kita nggak duduk atau kita nggak meeting bareng mereka, kita nggak akan tahu gitu. Jadi intinya adalah banyak ngomong, banyak ngomong, bukan banyak ngomong sih, banyak bertanya. Kita harus banyak cari tahu juga dari user. Terus setelah kita tahu apa yang mereka mau dan datanya ada di mana, kita simpanlah gitu. Karena sumber data itu bisa dari mana aja ya. Misalnya, tadi aku tanya, ini contoh ya, ini contoh lah. Misalnya si TA ya, yang biasanya mau wawancara orang itu kan talent acquisition, nyimpen datanya di Excel. Nah, lo gimana nih? Gue mau bikinnya pakai SQL gitu gue. Eh, nggak nggak bisa ya kalian nyimpan tuh di database. Kita nggak mungkin dong nyuruh non-technical user memasukkan data mereka ke database gitu kan. Nggak mungkin dong. Ya itu tugas si analis ini gitu. Jadi misalnya datanya itu masih tidak ada di dalam database, bisa kita masukkan dulu ke database gitu misal. Makanya kita perlu collect and prepare data. Sama tadi tuh contoh dari Excel kita masukin ke dalam database. Habis itu ternyata udah nih kita udah punya semua data di dalam database kita. Ternyata si customernya itu, si user kita, bisnis user kita bilang maunya job portal ABCD aja. Nanti tolong difilter yang itu aja gitu. Oke, kita harus menyaring data lagi nih. Dan misalnya dia nggak mau yang di luar Jawa gitu, karena dia mau fokus di Jawa aja. Bisa juga kita filter, kita saring datanya di Jawa aja gitu. Jadi kita di collect dan prepare data ini kita lebih bikin ke data model tadi ya. Kita harus mensummary-kan apa yang user mau gitu dari bisnis bisnis apa tadi bisnis problem kita jadikan data model itu sampai sini. Oke. Dari sini baru deh kita mulai eh, ngelihat patternnya. Setelah kita lihat data model kan kita dapat ini nih kita lihat nih ya maksudnya jangan dilihatin ya maksudnya kita analisa apa yang bisa kita tampilkan di dalam sebuah grafik gitu. Misalnya tadi kita bisa menampilkan jumlah penggunanya, terus average umurnya berapa gitu setiap kota. Oh mungkin ini jumlah pengguna bisa pakai pie chart gitu misalnya. Karena mungkin kita butuh presentasi aja gitu. Kita explore dulu nih pakai pie chart nyambung nggak ya gitu. Atau yang average age-nya ini kita bisa pakai bar chart aja deh biar kelihatan perbandingannya gitu. Itu di sini tadi kita explore lagi. Terus ada yang aneh nggak gitu anomali misalnya max age-nya ini 100 gitu. Ah bener nih 100. Kita bisa balik lagi ke tabel ini bener nih umur dia 100 atau misalnya sebenarnya dia umurnya 10 tahun gitu. Tapi salah masukin itu bisa kita cek di situ ya. Pokoknya harus melihat kalau di data science itu namanya outlier gitu. Kalau udah kemarin belajar Python mungkin ada yang bisa disebutkan outlier, ya ini kita ngeceknya di sini juga gitu kan. Data properties kita cek di sini. Oke, udah nih, udah dapat nih, kita udah punya pie chart, udah punya bar chart, dapat deh kesimpulannya. Tadi kita mau ke New York dan ke mana tadi ke kantor-kantor gitu ya, karena average age-nya 42 gitu. Oke, besok kita langsung ke New York dan ke kantor, ke pusat perkantoran misalnya. Gitu. Jadi di situ ya data driven decision making. Ada pertanyaan nggak dari sini? Kayaknya udah belum ngantuk kan? Oke, itu data driven decision making. Nah, kelebihan SQL untuk data analis. SQL nih tadi juga kita bisa lihat ya, bahasanya tuh mirip bahasa kita sehari-hari gitu, select, from gitu, where, nggak susah gitu dibanding bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi kita masih bisa mengerti.
Terus dia itu efisien dan cepat kalau misalnya kita mau ngambil data dalam jumlah besar dibanding kita harus pakai Excel. Nah, dia itu sangat fleksibel. Fleksibelnya itu adalah kita bisa melakukan banyak perhitungan, kita bisa ganti nama kolom, kita bisa ganti nama table pun bisa. Tapi jangan ya, jangan ganti nama table, nanti susah nyarinya. Intinya kita bisa melakukan apa aja dengan SQL selama kita punya ide atau kreativitas yang udah kita dapat untuk dilakukan visualisasi gitu ya. Terus, nah SQL ini dapat dihubungkan dengan mudah ke banyak bahasa atau pemrograman lain gitu. Kayak kemarin aku make ini Python dan Power BI. Jadi aku harus ngambil SQL ini ke Python gitu ya. Dan dia tuh gampang banget caranya. Nggak usah ribet, nggak usah ngapa-ngapain, kayak cuma tinggal satu line, dah kita bisa ngelihat data SQL di Python. Dan Power BI juga, kalau Power BI ini kan lebih ke dia itu dijual ya, maksudnya bukan open source. Kalau Python open source. User interface untuk mengambil data SQL ini nggak cuman dari si database. Ini user interface database. Bisa diambil dari Python juga, bisa diambil dari Power BI dan Tableau. Itu kelebihannya dia sih. Dia sangat fleksibel untuk dijadikan data modeling dan bisa diambil dari berbagai macam programming gitu. Oke. Nah, tapi dia nggak sehebat itu juga. Ada kekurangannya. Nah, SQL ini cuman bisa basic statistik tadi ya. Tambah kurang kali bagi average, median gitu ada bisa. Tapi kalian nggak bisa kalau udah kompleks statistik. Sorry. Kemarin kalau udah belajar Python, di Python itu kan banyak library ya. Ada NumPy, ada Matplotlib gitu. Di NumPy kita bisa cari outliers. Kita bisa cari variance gitu. Di SQL Commands bisa juga, cuman harus kita masukin rumusnya manual. Kalau nggak salah kalau di Python pakai NumPy itu cuman tinggal kita panggil si objeknya itu. Misalnya mau nyari outliers. Kayak kalau nggak salah .info kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Karena aku nggak ingat semua komen. Jadi udah langsung kelihatan deh outliersnya. Jadi si library Python itu yang udah ngitungin statistiknya. Sedangkan SQL nggak punya library nih, nggak punya library kayak Python. Jadi apa-apa kita harus ngitung from scratch gitu. Ngitung dari tambah kali bagi kurangnya. Sebenarnya bisa, cuman lebih ribet aja gitu, lebih lama. Akan lebih mudah kalau kita pakai Python gitu ya. Terus, nah untuk saat ini, apalagi mungkin di Indonesia kali sih, dari beberapa pengalaman aku, SQL ini hanya untuk row column relation. Jadi belum sampai kita tadi ya ada image gitu, atau apa ya biasanya ya, hal JSON, image atau JSON itu yang pakai SQL itu belum. Jadi di Indonesia tuh banyak kan masih row column relation gitu sih. Oke, kayaknya yang untuk minggu ini itu dulu. Minggu depan ada 5 lagi yang akan kita bahas. Eh, Gimana Mbak Raidina, langsung tanya jawab aja atau gimana? Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya jawab, tanya jawab. Mau ada yang bertanya? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Astri udah menyampaikan materi hari ini. Makasih banget, insight-nya sangat bermanfaat bagi aku dan bagi teman-teman CEM semua di sini. Dan boleh teman-teman kita lanjut ke sesi Q&A.
Jadi makanya untuk many to many refer aja ke yang ini gitu ya. Karena kalau dari tabel artist name dan compact disc aku juga nggak dapet kenapanya gitu sih, Raffi. Jadi kamu refer ke sini aja ya. Kalau dari sini udah jelas belum ya dari authors dan books ini many to many-nya? Oh, itu jelas sih Kak, jelas. Ya, gitu sih. Aku yang ini Sama juga nggak dapet. sama ini Kak, terkait di SQL sendiri itu kapital sama enggaknya itu nggak ngaruh berarti ya Kak Oke, gini. Eh untuk kita source kesini dulu code. ya. Ya, coba gini. Kalau untuk komen, kalau untuk select from, ini dia nggak ngaruh. Mau gede kecil nggak ngaruh, nggak masalah, bebas. Tapi biasanya untuk kerapihan aja sih, untuk kerapihan kita biasanya pakai kapital semua gitu. Dan ngaruhnya itu case sensitive itu untuk ke datanya ya, Raffi. Kalau kita mau cari Orlando Kissimmee ini harus persis kayak gini sama. Tapi sebenarnya bisa diakalin. Nah, ini bagus juga sih pertanyaannya. Gini misalnya ya, kita coba cari yang simple aja deh. Kalau city kayak gede banget. Megaline underscore users. Misalnya dari sisi tarif. Ini sebenarnya dijelasin minggu depan, cuman nggak apa-apa biar mumpung sekalian kamu nanyain gede kecil. Nah, si tarif ini kan kecil semua ya. Nah, kalau misalnya kamu, jangan ini kan kecil semua, nggak apa gampang. Nama aja deh ya, first name. Dia ada A-nya gede dan Ana Maria-nya kecil gitu. Kan kita males banget ya ngafalin mana yang gede, mana yang kecil. Nah, bisa kamu akalin kayak gini. Upper misalnya first name. Jadi ya udah kamu cuma nulis Ana Maria gede semua. Jadi upper ini adalah mematikan case sensitif dari si first name. Kita mengubah dia menjadi uppercase semua, huruf gede semua. Jadi kita bisa nulisnya tuh Ana Maria dengan huruf gede semua. Jadi kita nggak perlu ngingetin mana yang gede, mana yang kecil intinya gitu ya. Itu keluar deh Ana Maria. Padahal kalau misalnya kita nggak pakai upper, sorry. Kalau misalnya kita nggak pakai upper, dia nggak keluar gitu sih. Jadi itu dia jadi ada dua yang harus kamu perhatiin. Kalau yang ini nggak apa-apa, gede kecil. Tapi kalau mau ngambil sesuatu dari data, harus diperhatikan sih gede kecilnya. Gitu. Oke, itu sih cukup jelas, Raffi? Oke Kak Astri, cukup jelas. Terima kasih Kak. Ya, Oke, makasih Kak Astri udah menjawab. Makasih juga Raffi udah memberi pertanyaan ke Kak Astri. Selanjutnya, apakah ada yang mau nanya lagi ke Kak Astri? Boleh langsung raise hand. Oke. Boleh Rafli Ardiansyah langsung on mic aja dan on cam. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini agak sedikit off topic ya Kak, izin bertanya. oke. Kan waktu kita ngelola data itu kadang ada struktur datanya tuh yang nggak baik ya, gitu ya Kak. Nah, yang saya tahu tuh salah satu caranya tuh dinormalisasikan gitu. Nah, tapi yang saya kadang kebingungan tuh kan kalau kita normalisasi itu pastinya dari data tersebut tuh ada pengaruh gitu Kak ke sistem yang lain gitu. Atau ke sistem basis data tersebut gitu. Nah, gimana sih cara normalisasi yang baik dan benar gitu agar kita benar juga gitu melakukan normalisasi tersebut. Oke. Kalau normalisasi biasanya ujungnya mau ngapain? Maksudnya fungsi kita dari normalisasi kamu buat apa biasanya? Ini Kak menghilangi redundansi data gitu. Oh, oke. Ya, 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 ya. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman aku ya, kalau untuk menghilangkan redundansi, menghilangkan duplikat, terus kalau ngelihat apakah dia itu kayak tadi mungkin ya, misalnya umur dia 100 nih, bener gak nih umur 100 ini masih pengguna gitu. Itu aku sebutnya data cleansing sih.
untuk kita ngebersihin data gitu kan ya Rafli. Itu memang perlu dilakukan. Meskipun nanti di ujungnya, di hasil visualisasi atau dari hasil insight kita mempengaruhi gitu. Misalnya yang umur 100 tahun tadi itu kita hilangkan gitu ya misalnya. Nggak apa-apa, kita bilang aja. Kita informasikan ke user. Kita melakukan ABCD di data modeling kita atau di data analisis kita. Jadi pengguna yang umurnya 100 tadi nggak akan kelihatan gitu misalnya. Jadi terus kalau ada duplikat tadi ya, kan kamu menghilangkan tuh, otomatis kamu menghilangkan satu row kan kalau ada 2 duplikat. Nggak apa-apa, itu semua normalisasi atau semua data cleansing yang kamu lakukan aja kalau menurut kamu itu harus dilakukan. Tapi di akhir ketika kamu mempresentasikan data insight itu kamu bilang apa yang kamu lakukan. Kalau misalnya business user nggak setuju, oh nggak mau lah, yang 100 tahun itu harus dimasukin, atau yang duplikat itu harus dimasukin, gitu, misal ya. Ya kamu harus mengikuti mereka, karena pada akhirnya kan mereka yang menggunakan data kan. Kita punya ide sekreatif mungkin gitu, dengan menghilangkan outlier, dengan menormalisasi data, tapi kalau penggunanya masih butuh insight itu, ya gimana gitu kan, tetap harus following bisnis sih, gitu Rafli. Menjawab nggak ya? Oke Kak, menjawab. Terima kasih. Oh iya Kak, boleh nanya satu lagi Kak? Iya, boleh. Gini Kak, kan biasanya kalau kita kuliah atau apa gitu di semester awal-awal kan kita diajarinya SQL gitu ya Kak. Nah, di sini kan aku sering kayak search atau nemuin gitu di medsos, udah sekarang tuh PostgreSQL tuh lagi rame. Nah, kira-kira apa sih Kak perbedaannya? Dan kapan kita harus pakai PostgreSQL gitu loh? Dan karena saya pernah baca kayak jangan FOMO ngelihat orang gitu pakai PostgreSQL karena kebutuhannya yang berbeda. Betul. Kalau di kuliah pakai apa database-nya, Rafli? Biasanya masih pakai MySQL biasa sih Kak. Oh, MySQL. MySQL Workbench ya? Iya. Oke, sebenarnya kalau dari setiap, ini kan tadi aku juga nulis ya, ada vendor, banyak banget vendor ini kan. Nih, kita harus balik lagi ke tujuan akhir kita mau ngapain gitu. Betul, jangan FOMO ya. Bahkan Oracle ini kan database terjadul ya, dari dulu tuh udah ada gitu. Tapi perusahaan-perusahaan masih pakai Oracle. Karena ribet banget kalau harus ganti sistem atau migrasi sistem dari Oracle ke Postgre, cuman karena PostgreSQL tuh lagi hype gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi intinya balik lagi ke tujuan awal, kamu mau ngapain. Kalau nggak salah PostgreSQL ini bagus di structured data sama unstructured data. Unstructured data tadi kayak image, JSON, XML, itu dia bagus. Data kamu udah sampai unstructured data, aku pakai PostgreSQL masih data relationship kolom baris gitu. MySQL udah cukup banget gitu lah. Oracle juga udah cukup banget gitu, padahal database terjadul gitu kan. Jadi intinya lihat lagi nih tujuan akhir kita mau ngapain, karena kalau udah kerja pun ujung-ujungnya tuh kita cost gitu. Aplikasi mana yang cost efisien dan cost efektif. Kalau misalnya kita ganti-ganti sistem terus, padahal tujuan kita cuman mau misalnya Postgre tadi ya, nggak nyimpen data unstructured, ya udah pakai Oracle aja, mungkin lebih murah gitu. Misalnya gitu ya. Jadi balik lagi ke tujuannya mau ngapain gitu sih. Oke Kak, terima kasih. Yep. Oke. Makasih banyak Rafli udah bertanya, dan makasih juga Kak Asli udah menjawab. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung raise hand. Oke. Boleh Muhammad Nur Hafiz, boleh langsung on-mic aja. Ya, sebenarnya makasih. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hafiz Erlangga. Ini Kak, mau tanya. Misal kita waktu create tabel yang awal sekali itu pakai data type yang small integer gitu ya. Terus waktu pertengahan itu ternyata kurang besar length. Aku lupa jelasin ya, bagus pertanyaannya. Jadi alter ini bisa untuk mengubah size dari setiap kolom tadi. Aku sering banget mengalami hal itu, jujur. Lebih ke di data karakter. Misalnya aku masukin karakter address itu cuma 200. Ternyata ada yang masukin addressnya panjang banget. Jadi jadi datanya hilang dong. Padahal aku butuh si
orang itu gitu kan sebagai analisis aku. Akhirnya ya udah aku tambahin address jadi 500 di tengah-tengah analisis aku gitu sih. Kita bisa ganti pakai alter ini ya. Nanti eh, untuk apa namanya case-nya atau komennya apa mungkin minggu depan bisa sekalian kita coba ya, Hafid. Ya, sama mau tanya lagi. Ini kan tadi yang di pekerjaannya Kak Astri kan ada dua fungsi select gitu ya Kak, di line 1 sama line 3. Itu setiap Yang menampil ini ya, eh, ini ya yang maksudnya. yang ya Postgre tadi. Oh, Postgre yang ini tuh. Iya, yang itu line 1 Oh sama ya, oke. 3. Oh, oke, Nah, itu oke. setiap kita ingin menampilkan output itu memang harus diselect dulu ya. Iya, jadi eh sebenarnya ada beberapa cara, tapi cara yang paling biasa kita lakukan adalah select from ini sih. Mm-mm. Gini. Nah, kalau misalnya, maksudnya kamu diginiin ya, di blok gini ya? Iya, Kenapa di aku block dulu ngeblok gitu. gini ya? Nah, kalau misalnya eh itu kayak kebiasaan aja sih sebenarnya mau. Kalau misalnya dia itu cuman ada satu gini langsung kamu running juga bisa, nggak usah diblok. Cuman kayak biasanya tuh aku kerja ini tuh banyak banget komennya gitu, maksudnya banyak banget apa yang mau diselect gitu kan. Jadi aku udah kebiasaan cuman mau ngambil dia doang nih, jadi aku select dulu baru aku execute. Sebenarnya nggak harus diblok juga nggak apa-apa. Jadi kayak udah kebiasaan aja gitu. Iya, cukup ya Kak. Makasih. Ya. Oke, makasih banyak Kak Astri udah menjawab dan tadi juga makasih udah bertanya. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih ke Kak Astri? Boleh langsung raise hand on mic atau boleh di itu ya teman-teman. Oke, mungkin udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan nanti pas di week keempat, di minggu depan. Oke, sebelumnya makasih banyak Kak Astri udah menyampaikan materi hari ini, Basic SQL 1. Makasih banget, bermanfaat banget. Dan teman-teman yang udah join di sini, aku mau ngucapin makasih banyak karena udah aktif bertanya dan on cam. Nah, kalau udah beres Q&A, kita lanjut ke sesi dokumentasi ya teman-teman. Boleh yuk langsung di on cam aja buat sesi dokumentasinya. Oke, di sini aku bakal bantu untuk tag dokumentasi. Teman-teman bisa on mic, on cam dulu mungkin, yang belum on cam. Ini yang belum on cam boleh on cam dulu untuk dokumentasi. Oke, mungkin aku hitung mundur sampai 5 ya. Kalau nggak ada aku mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu langsung aja aku tag. Siap-siap berpose. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti pose. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, makasih banyak Rofik udah dibantu untuk dokumentasinya. Sekali lagi aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman dan aku mau ngingetin juga jangan lupa mengisi assignment sama form kehadiran. Untuk assignment di minggu ini deadline-nya di hari Senin tanggal 20 jam 7 malam ya teman-teman. Dan untuk form kehadiran jangan diisi dan jangan lupa teman-teman buat join lagi kelas selanjutnya di minggu depan hari Sabtu juga tanggal 25 jam 10 pagi.
Jangan lupa ya teman-teman buat isi kehadirannya, karena kehadiran juga mempengaruhi nanti di akhir. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah join dan udah aktif. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Kak Astri yang hari ini udah membawakan materi. Sangat bermanfaat dan semoga ilmunya bisa nerapkan teman-teman jago cem di sini. Ya, makasih ya semuanya. Kasih Kak. Kasih Kak. Makasih banyak Kak Terima Astri. kasih Kak. Ya. Makasih ya, Kak. Terima kasih banyak Kak. Teman-teman yang masih join mungkin boleh jangan lupa di screenshot atau boleh melanjutkan aktivitasnya lagi ya teman-teman. Terima kasih.